Baiklah Bapak dan juga Ibu, selanjutnya masuk ke acara berikutnya, itu adalah webinar yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wahyu T. Setiobudi, MMATP CPM, selaku peneliti Strategic Transformation and Innovation, PPM Management, sekaligus tim pakar Satgas COVID-19 Nasional. Dalam kesempatan kali ini, beliau akan membawakan webinar yaitu dengan judul Advancing Innovation in Low Demand Economy. Langsung saja untuk itu kepada Bapak Wahyu, kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, bersemangat, dan tidak pernah berhenti untuk berkarya walaupun di masa-masa yang sulit ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Susilawati Ningsih sebagai Direktur Utama Info Brand Group yang tadi sudah memberikan sambutan yang demikian komprehensif, luar biasa sekali Ibu. Dan juga tak lupa kepada Bapak Panji Nurdiansyah sebagai Editor-in-Chief Info Brand, dan juga Bapak Tri Raharjo sebagai CEO Trans & Co Indonesia yang kerjasamanya itu sudah berhasil menelurkan suatu apresiasi yang luar biasa ya. Tadi kalau kita lihat dari openingnya juga sudah menggetarkan hati bahwa ini adalah suatu apresiasi yang betul-betul ditujukan kepada insan-insan inovator dalam brand yang menghiasi dunia bisnis Indonesia. Demikian pula tak lupa saya memberikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini mendapatkan award. Ya, ini bukti bahwa kerja keras akhirnya berbuah manis. Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah berhenti, tidak pernah putus asa untuk berada pada situasi sulit, akhirnya hari ini mendapatkan apresiasi dari teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong kita semua di dalam tiap hari ya, untuk bisa menelurkan gagasan-gagasan baru dan terus eksis ya di dunia bisnis Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, saya akan menyajikan, saya izin share ini, menyajikan satu bahan paparan saya yang saya berikan judul Advancing Innovation ya in Low Demand Economy, yang sesuai dengan apa yang saat ini kita hadapi ya, menjadi focus of attention dari seluruh pembicaraan insan di Indonesia, mulai dari pejabat, rakyat jelata, dan tidak bisa kita tutup mata, pasti teman-teman di dunia bisnis juga semua sedang mengatakan ini sebagai satu topik yang utama yang sedang kita hadapi bersama. Bapak sekalian, tadi sudah diawali dengan cantik oleh Ibu Susilawati bahwa awal tahun ini, di pertengahan tahun ini ya, kita dikejutkan oleh informasi yang luar biasa ini, bahwa giant raksasa retail di Indonesia ternyata dapat dikatakan sedikit limbung di awal tahun gitu ya. Terus kemudian kita mendengar pengumuman yang mengejutkan bahwa pada Juli tahun ini akan ditutup. Dan ternyata itu bukan cuma Giant saja, Bapak sekalian. Banyak sekali retail-retail yang tadinya sudah sangat perkasa, malang melintang, memiliki pengalaman yang luar biasa lama di Indonesia, itu ternyata juga sekarang beberapa mengalami kesulitan dan terpaksa harus melakukan pengurangan operasi. Terhitung ada Sentro, ada Matahari, ada juga yang sangat legendaris Bapak Ibu sekalian, yang dulu menghiasi masa muda saya, mungkin masa muda Bapak Ibu beberapa di antara Anda, Golden Truly, itu juga sudah mengumumkan untuk menutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat berarti ada satu suasana yang sangat menekan terhadap dunia bisnis di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, kita lihat ada Ketua Umum Aprindo, Bapak Roy, mengatakan bahwa terhitung sejak dari awal tahun 2020, setiap hari ditutup 5-6 toko dengan berbagai ukuran. Artinya ini ada situasi yang terimbas kepada hampir seluruh insan bisnis di Indonesia. Kita melihat bahwa secara ekonomi kita sudah cukup bisa melihat ada geliat ya di sana, belum sangat menggembirakan tapi sudah menggeliat ke arah yang positif. Dari awalnya kita turun drop minus 5,32 di kuartal triwulan 2 2020, kemudian agak naik sedikit di 3,49 minusnya, walaupun naik tapi minus gitu ya, dan naik menjadi minus 2,19 dan sudah menuju pada minus 0,74. Apabila kita bandingkan Bapak sekalian di situasi Indonesia dibandingkan dengan negara lain di dunia, itu nampaknya kita sedikit lebih baik gitu ya.
Jadi sejak Februari pada waktu itu puncak kasusnya itu sekitar 175.000 kasus dengan penambahan kasus baru sekitar 15.000. Saat ini sudah bisa ditekan sampai turun sehingga sekitar 90.000 kasus dengan penambahan kasus antara 5.000 sampai 4.000 sampai 5.000. Nah, kita masih menunggu Bapak sekalian karena efek dari Lebaran itu baru terasa kira-kira 3 minggu setelah mudik. Nah, kemarin terjadi kenaikan mobilitas, mungkin akan terjadi beberapa kenaikan. Nah, mudah-mudahan ini masih bisa dikendalikan. Nah, tapi Bapak sekalian, saya ingin coba untuk melihat bahwa ternyata kalau kita amati dari sejak awal pandemi ini pada Maret 2020 sehingga sampai saat ini, kita bisa melihat bahwa terjadi adanya gelombang rontoknya perusahaan. Dan kalau kita lihat, kita coba amati, yang rontok itu punya beberapa karakter. Kalau saya ingin coba untuk gambarkan, kira-kira ada 3 karakter, 3 gelombang rontoknya perusahaan itu. Yang pertama, itu yang rontok di awal-awal, itu ibarat kata itu ronde 1, ronde 2 udah langsung keok, itu Bapak sekalian, adalah perusahaan-perusahaan yang awalnya memang sudah sakit. Perusahaan sakit itu seperti apa? Misalkan sudah terlihat bahwa hutangnya tinggi, aktivitas produksi tidak bisa ngejar hutangnya. Itu di awal-awal sudah sakit-sakitan. Nah, begitu terkena pandemi pada bulan Maret yang tidak ada satupun yang bisa meramal pada waktu itu, tiba-tiba langsung secara cepat ya kasusnya meningkat tinggi dan pemerintah memutuskan untuk melakukan PSBB pada waktu itu, terjadilah drop dari sisi demand. Nah, drop dari sisi demand berarti drop di sisi revenue, kemudian perusahaan-perusahaan yang sudah sakit ini mendahului bangkrut di awal tahun. Jadi di awal pandemi. Jadi pada fase 1 itu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, itu perusahaan-perusahaan sudah pada rontok, itu adalah biasanya perusahaan-perusahaan yang sakit. Nah, kemudian ceritanya berlanjut, Bapak sekalian. Ada banyak perusahaan yang masih bertahan, tapi beberapa perusahaan itu memiliki fundamental yang tidak baik. Fundamental yang tidak baik maksudnya seperti apa? Sebagai contoh ya, hanya mengandalkan satu produk saja. Maka apabila produk itu terdampak, maka hampir seluruhan kinerja perusahaan itu juga mengalami terdampak. Ya. Atau hanya mengandalkan pada satu captive market saja. Sehingga pada waktu captive marketnya itu terkena masalah, kemudian bermasalahlah perusahaan itu. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya buruk, ini biasanya walaupun keuangannya bagus, tapi fundamentalnya buruk, masih bisa menahan sampai kira-kira 6 bulan, 7 bulan gitu ya, dari pandemi. Dengan mungkin gali lubang, tutup lubang, utang sini, nutup sana, potong-potong, dan seterusnya, itu masih bisa bertahan. Tapi perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya buruk, Bapak sekalian, apabila tidak melakukan tindakan-tindakan yang secara fundamental merubah perusahaannya, transisi produk, transformasi, dan seterusnya, maka akan gagal juga menghadapi paruh kedua atau kira-kira penggal kedua dari pandemi ini. Nah, Bapak sekalian, perusahaan-perusahaan yang sudah bisa menahan sampai 10 bulan, sampai 1 tahun, itu pasti memiliki sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Sesuatu itu pasti salah satunya adalah agilitas atau responsiveness yang tinggi untuk menghadapi keadaan-keadaan yang luar biasa. Nah, namun demikian, Bapak sekalian, tidak juga menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan tersebut akan juga gagal. Kenapa demikian? Karena begini, pandemi itu ternyata waktunya itu ternyata sangat tidak bisa diprediksi. Saya masih ingat Bapak sekalian pada bulan Maret, April, jadi Maret itu diumumkan keadaan darurat, April itu banyak sekali teman-teman dari media dunia bisnis yang minta prediksi kapan ini pandemi ini akan selesai. Waktu itu kita mencoba untuk cari-cari prediksi, kita bikin studi kajian sekunder, data sekunder dan seterusnya. Semua itu rata-rata pada waktu awal Maret itu memprediksi jika tidak dilakukan apa-apa, Oktober pandemi akan selesai dengan sendirinya. Itu bahkan McKinsey aja mengatakan demikian. Jadi kalau ada tindakan yang bagus, itu Juli akan selesai. Tapi kalau kemudian tindakannya tidak ada, dibiarkan begitu saja, maka Oktober itu akan selesai. Nah, kalau kita lihat kenyataannya Bapak sekalian, ya, jangankan Oktober selesai, sekarang ini sudah masuk tahun 2021, cahaya di ujung lorong itu masih belum kelihatan. Bahkan beberapa negara-negara Bapak sekalian, kita lihat kasus di India. Di India sekarang ini kasusnya meningkat 3 kali lebih tinggi daripada kasus di bulan Maret ketika sangat ketat dilakukan lockdown. Sekarang meningkat 3 kali lipat lebih tinggi dan ujungnya masih belum kelihatan. Ngeri kita melihatnya.
Malaysia kemarin mengumumkan mereka lockdown kembali karena kasusnya sudah sehari bisa mencapai 9.000 case, new cases. Jadi sampai 9.000. Artinya, Bapak sekalian, banyak perusahaan mengalami third wave ya, fourth wave, gelombang ketiga, gelombang keempat dan seterusnya. Kita masih belum bisa melihat ini akan selesainya kapan. Oleh karena itu respon strategik kita dalam suatu situasi yang akan berdampak secara panjang adalah melakukan adaptasi. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang gagal beradaptasi, maka dia akan tinggal menghitung waktu saja. Jadi tidak bisa lagi kita mengeluh dengan keadaan, berdiam diri, menerima keadaan sambil menunggu kapan selesai, tidak bisa. Kita yang lakukan adalah beradaptasi, merubah diri, merubah produk, merubah cara pemasaran, merubah bisnis model, terus melawan adaptasi supaya kita tetap catch up dengan lingkungan yang baru. Nah, ini Bapak sekalian, kemampuan adaptasi itu ditentukan oleh kemampuan kita untuk bisa melakukan inovasi. Nah, kita coba lihat Bapak sekalian, ini ada beberapa contoh ya. Ini Pizza Hut, jualan di pinggir jalan. Ini jadi katakan salah satu cara untuk bisa bertahan hidup gitu ya. Namun demikian kalau diterus-teruskan bukan cuma apa namanya merugikan dalam jangka pendek karena harganya tentu lebih murah, tapi juga sangat berdampak kepada reputasi yang sudah dibangun sebagai segmen mid to high end. Nah, jadi hal-hal seperti ini juga kalau harus perlu sesuatu inovasi atau adaptasi yang baru. Beberapa perusahaan tekstil itu banting setir, Sritek contohnya. Tadinya bikin tekstil, kemudian sekarang berganti fokus bikin APD dan masker. Sangat cerdas, artinya bisa menghadapi berbagai macam perkembangan yang ada. Tapi ada juga seperti contohnya AirAsia masuk bisnis akikah kambing. Ini menghadapi pandemi ini ternyata berbagai macam jurus dewa mabuk dikeluarkan, Bapak sekalian. Mulai dari yang sangat ekstrim gitu sehingga sampai kepada hal-hal yang sifatnya inovasi yang terkait dengan produk kita. Nah, Bapak sekalian, kita coba untuk lihat bahwa perusahaan kita itu, kalau saya ingin membuat analogi, perusahaan kita sekarang itu seperti a boat in the stormy seas. Jadi pandemi itu pasti selesai. Kenapa? Karena karakter dari pandemi itu begitu sampai terjadi herd immunity, semua sudah terkena, maka akan terjadi, dia akan selesai sendiri. Nah, hanya masalahnya Bapak sekalian, pertanyaan yang perlu kita ajukan, ketika pandeminya selesai, bagaimana keadaan perusahaan kita? Apakah masih segar, masih kompetitif, gitu, ataukah menjadi perusahaan yang loyo? Nah, inilah yang sekarang sedang kita coba untuk lihat. Jadi proses adaptasi itu sangat penting, karena supaya kita bisa menghadapi badai ini dengan selamat. Kita, Bapak sekalian, di dalam dunia bisnis itu sedang digempur dengan berbagai macam ketidakpastian yang sekarang ini hampir tidak bisa kita hindari. Kita belum selesai digempur oleh digital disruption, di mana teknologi itu betul-betul meningkat dengan cepat, bahkan sampai ada yang disebut dengan digital Darwinism, suatu keadaan fenomena di mana perkembangan teknologi itu sangat cepat. Saking cepatnya itu lebih cepat daripada kemampuan perusahaan untuk menghadapinya. Sehingga ini merubah paradigma-paradigma dasar di dalam bisnis. Sebagai contoh, misalkan di tahun 2017 masih segar dalam ingatan kita, Bapak sekalian, ada demo taksi besar-besaran pada waktu itu, isunya adalah taksi online ya, taksi online, transportasi online itu berkompetisi dengan taksi konvensional. Ramai sekali pada waktu itu, sehingga sampai bahkan terjadi demo-demo yang anarki. Nah, pada waktu itu terjadilah bentrokan antara bisnis transportasi yang terdisrupsi oleh digital teknologi. Ya, kita beruntung bahwa kita memiliki market leader yang sebijaksana Bluebird pada waktu itu, yang kemudian memutuskan untuk sudahlah kita kemudian berkolaborasi saja. Kemudian Bluebird membuka satu layanan berkolaborasi dengan Gojek, ada Go Bluebird. Kemudian keduanya pun bertumbuh bersama. Artinya ada paradigma-paradigma baru yang tadinya itu tidak kita miliki, harus diadaptasi. Sebelumnya paradigmanya adalah kompetisi. Kalau ada satu produk, layanan yang kalau dia hebat nanti akan mengurangi demand produk kita, dia kompetitor. Kalau dia kompetitor harus kita kalahkan. Itu paradigma lama, Bapak sekalian. Dan dengan adanya digital disruption, paradigma lama ini kemudian dibongkar menjadi paradigma baru di mana konsep kompetisi itu kemudian digantikan dengan konsep kolaborasi.
sejarah berulang lagi. Kalau dulu yang terkena disruption itu adalah industri transportasi, yang terkini yang terkena disruption adalah industri media. Kalau Anda amati sekarang, media-media yang menggunakan internet, kita sebutnya over the top company, yang menggunakan internet sebagai penyiaran konten, saat ini sedang berhadapan langsung dengan media-media konvensional. Makanya kita dengar kemarin teman-teman kita, saudara-saudara kita dari RCTI dan iNews mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang penyiaran, ya, bahwa teman-teman dari OTT itu harus mengikuti undang-undang penyiaran. Nah, ini juga sama, kasus yang relatively similar, bahwa ada satu industri konvensional yang juga kemudian terdisruption. Nah, kita melihat bagaimana industri itu juga melakukan inovasi-inovasi, termasuk inovasi di dalam model bisnis. Yang paling tinggi lagi adalah shifting dari paradigma yang digunakan di dalam melakukan bisnis. Nah, belum selesai kita dihadapkan pada digital disruption yang didorong oleh artificial intelligence, Internet of Things, augmented reality, virtual reality, ada juga blockchain teknologi yang demikian masif, Bapak sekalian, menuntut kita untuk bergerak cepat supaya kita tidak tertinggal. Kita dihantam oleh pandemic disruption. Pandemic disruption ini benar-benar menggoyang seluruh sendi-sendi bisnis. Sehingga pada waktu ini kita dihadapkan pada dua kondisi yang betul-betul kita anggap sebagai badai. Dan kita, perusahaan ini sebagai kapal yang berlayar di tengah badai. Walaupun tidak kena digital disruption, pandemic disruption, Bapak sekalian, semua perusahaan pasti terkena yang disebut dengan organizational disruption. Disrupsi yang terjadi pada organisasi. Ya, ada dua perusahaan peraturan pemerintah sehingga tidak bisa beroperasi, atau kemudian perusahaan terlalu besar sehingga birokrasinya itu sangat menghambat. Itu semua akan menimbulkan disruption secara internal di perusahaan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dalam situasi yang seperti ini, tentu kita dituntut untuk melakukan tadi kita sebut sebagai adaptasi dan inovasi. Untuk nahkoda kapal, Bapak-Ibu sekalian, sebagai pemimpin organisasi, tidak boleh berhenti untuk melakukan navigasi terus-menerus supaya kapal ini bisa selamat di antara ombak. Tidak peduli betapa besar ombak yang ada, asal Bapak-Ibu sekalian bisa ikut mengarungi ombak itu dengan baik, maka kita akan aman sampai di ujung dermaga, sampai nanti pandemi ini akan selesai. Nah, Bapak-Ibu sekalian, suatu riset yang dilakukan oleh McKinsey itu menunjukkan bahwa sebelah kiri ini, kalau kita lihat, semua fungsi yang dilakukan itu rata-rata masih tetap ada selama pandemik. Kita bicara mengenai kesehatan organisasi, itu dilakukan. Kalau kita lihat sini A, B, C, D ya. A ini adalah pada waktu keadaan normal, B pada waktu pandemi, kalau C itu adalah diramalkan setelah krisis selesai, dan D ini adalah pada waktu economic recovery. Kita lihat di sini Bapak sekalian bahwa semua aspek itu rata-rata pada masa pandemi tetap dijalankan. Seperti misalkan core bisnisnya 60% masih jalan, efisiensi 59% masih jalan, kesehatan organisasi itu 29% masih jalan. Hanya inovasi yang ternyata pada masa pandemi ini ternyata terdorong ke bawah sampai hampir separuh. Jadi aktivitas inovasi di dalam pandemi by research itu kita lihat bahwa secara faktanya empirical itu sangat rendah dibanding pada masa pandemi, sebelum pandemi. Nah, kenapa bisa begitu? Tentu karena organisasi ini fokus pada menjalankan hal-hal yang sifatnya short term atau jarak pendek untuk menyelamatkan organisasi pada jangka yang pendek. Nah, hanya saja Bapak sekalian, tadi seperti kita sampaikan sebelumnya, kita masih belum tahu pandemi ini selesainya kapan. Oleh karena itu, kita perlu mulai sekarang sudah mulai berubah, bahwa inovasi sudah mulai kita lihat lagi. Nah, kita lihat data yang sebelah kanan ini Bapak sekalian. Walaupun 90% pemimpin bisnis itu paham dan tahu bahwa inovasi itu harus dilakukan, ternyata hanya 21% yang pada masa pandemi itu memahami bahwa atau mengatakan bahwa mereka memiliki resources. Jadi salah satu yang ternyata kurang dari kemampuan inovasi atau masih dirasakan jadi kesulitan, ini adalah kurangnya resources, baik itu dari sisi pendanaan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan seterusnya. Nah, jadi disinilah Bapak sekalian kesulitannya. Di satu sisi kita diminta untuk mendorong inovasi di dalam low demand economy supaya kita bisa beradaptasi dan bisa menghadapi keadaan ini dengan baik. Tapi di sisi lain modalnya nggak ada.
energinya, vitaminnya itu kurang karena di perusahaan juga sedang kesulitan dari sisi sumber daya. Nah, pertanyaan itu bagaimana kita menjembatani hal seperti ini. Nah, itulah Bapak sekalian. Jadi saya menawarkan beberapa strategic respon di dalam low demand economy. Yang 1 sampai 7 itu adalah fokus yang kita perlu lakukan di dalam masa-masa pandemi. Yang di bawah ini tentu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan secara cepat ya dan bisa menjadi hack ya. Suatu cara cepat untuk bisa mendapatkan inovasi walaupun ya secara resources kita sedikit. Yang pertama sekalian, inovasi ini harus dijalankan sebagai satu strategic respon untuk fokus kepada melakukan efisiensi di level yang tertinggi. Ini saatnya bagi perusahaan untuk kemudian melihat proses-proses bisnis yang tidak efisien, yang banyak waste-nya, di mana kita bisa potong. Namun dengan tetap memperhatikan jangan sampai efisiensi itu menyebabkan turunnya nilai yang kita berikan kepada pelanggan kita. Yang kedua, Bapak sekalian, adalah melakukan yang kita sebut dengan cut off dead branches. Suatu perusahaan ketika punya produk, itu alasannya macam-macam. Dulu ada mungkin yang alasannya ketika pertama kali betul-betul murni economical reasons. Ada potensinya bagus, pertumbuhannya tinggi, masuklah kita di sana. Dan kita punya kapabilitas di situ. Nah, namun demikian ada juga yang aktivitas masuk atau penetrasi ke suatu produk kadang-kadang alasannya itu alasan strategic reason. Strategic reason maksudnya kita mendapatkan satu segmen, mungkin sasaran antaranya untuk mendapatkan segmen yang lain. Atau kita membuat produk, sasaran antaranya untuk menarik produk yang lain. Kita membuka satu cabang di kompleks yang elit, supaya apa? Supaya cabang-cabang, misalkan kita buka cabang di Singapura, supaya cabang-cabang di Indonesia memiliki reputasi yang baik sehingga naik. Nah, itu strategic reasons. Nah, ada juga yang masuk karena historical reason atau emotional reason. Oh, ini dulu bapak saya amanahnya kita produk ini jangan sampai dimatikan. Jadi kita uri-uri terus. Nah, tapi di kondisi pandemi seperti ini, Bapak sekalian, dead branches, produk-produk, kategori produk, lini produk yang performance-nya kurang baik, itu perlu kita treatment, ya, treatment. Kalau sampai yang paling ekstrim, ya kita matikan saja. Nah, ini hal seperti ini yang mungkin sedang dilakukan oleh teman-teman di grup The Hero. Ya juga sekarang kita lihat Giant itu mungkin sebagai tidak terlalu menguntungkan jika perlu dipotong. Matahari juga demikian, 13 gerai atau 15 gerai ditutup ya supaya apa? Supaya keseluruhan kita tidak terbeban oleh dead branches. Adapt digitally, tidak bisa dimungkiri Bapak sekalian bahwa digital ini sekarang menjadi salah satu alternatif yang muncul dan mengemuka di dalam kondisi pandemi ini. Karena kita nggak bisa bertemu, maka sekarang alternatifnya ada digital. Jadi Bapak sekalian yang belum masuk ke digital, ini menjadi isu yang penting. Seberapa jauh Bapak sekalian akan melakukan adaptasi. Nah, kemudian berikutnya adalah protect customer base. Jangan sampai customer base kita itu kemudian terlepas karena kita kehilangan alasan biaya, misalnya alasan biaya sehingga kita kehilangan investasi untuk bisa memberikan keuntungan buat pelanggan-pelanggan yang sudah lama bersama kita, ya itu kemudian pelanggan itu terlupakan. Jadi jangan sampai kita melupakan pelanggan-pelanggan yang sudah loyal itu, sehingga pada waktu nanti demand-nya bounce back, tiba-tiba sudah tidak memiliki lagi pelanggan-pelanggan yang di dalam database kita. Kemudian innovate channel, Bapak sekalian, menggunakan jalur online, membuka jalur-jalur omni-channel, itu perlu kita jajaki. Tadinya kita menunggu, sekarang kita mengantar, melakukan delivery, dan seterusnya. Promotional gimmicks, nah ini kita coba untuk promosi-promosi itu kita atur supaya bisa sesuai dengan keadaan yang baru, dan kalau diperlukan, perlu mengadaptasi bisnis model yang baru. Nah, terakhir Bapak sekalian, tadi salah satu permasalahan utama dari inovasi kita adalah inovasi itu memerlukan investasi yang besar, dan investasi itu adalah satu hal yang hari ini itu menjadi satu hal yang sulit kita dapatkan. Oleh karena itu kita perlu melakukan cara lain. Ya, cara lain seperti apa? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah melakukan reverse engineering, sehingga tidak menemukan produk itu dari awal, tapi kita bisa melihat produk yang sudah jadi, kemudian kita bongkar untuk melihat bagaimana mekanisme kerjanya dan kita tiru. Jadi konsepnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu saat ini sangat dimungkinkan karena semua produk tersedia dengan mudah dan bisa kita cari. Nah, yang kedua adalah melakukan crowdsourcing.
Crowdsourcing artinya adalah mengajak berbagai macam pihak untuk melakukan inovasi produk. Sebagai contoh, Anda punya produk, mau pengen ide yang bagus, maka produk itu bisa dimasukkan ke dalam platform crowdsourcing, minta ide dari netizen. Nah, itu akan banyak sekali masukan, ya. Bahkan bisa juga misalkan kita melakukan pengumpulan ide melalui lomba dan seterusnya, ya, sehingga kemudian ide-ide ini bisa datang dari berbagai macam tempat, resources didapatkan melalui kolaborasi dari berbagai macam sumber. Berikutnya melakukan licensing. Dengan demikian kita tidak terbebani dengan fixed cost, tapi biayanya adalah biaya variable cost. Karena inovasi dilakukan oleh orang lain, kemudian kita bisa melakukan licensing. Selama proses licensing, kita juga belajar supaya kita bisa menghasilkan produk yang serupa di lini produk yang lain. Bapak-Ibu sekalian, kita juga bisa melakukan fast experimentation dengan cara menggunakan konsep agile development. Dengan kita menggunakan prototype, setelah itu ditelurkanlah namanya MVP, ya, most viable product. MVP ini di launching, kemudian kita akan mendapatkan feedback dari customer dan terus-menerus kita perbaiki. Nah, dengan demikian experimentation dan commercialization tidak dipisahkan, tapi dijalankan secara bersamaan. Nah, ini juga akan menjadi solusi bagi inovasi kita, sehingga tidak seluruhnya, kalau zaman dulu kan inovasi itu kan di product development itu makan duit terus, kemudian commercialization belum tentu sukses. Nah, sekarang itu dengan cara fast experimentation, dengan konsep agile development, pengembangan dan bisnis itu jalannya bisa beriringan. Nah, ini dengan konsep-konsep yang baru. Bisa juga dengan modular development, pengembangannya tidak langsung satu paket, tapi juga bisa kita potong-potong berbasis pada feature-feature tertentu. Bapak-Ibu sekalian, so much to discuss, banyak yang bisa pengen kita sampaikan, namun demikian waktu juga yang membatasi kita. Namun demikian, mudah-mudahan sesi ini bisa memberikan sedikit inspirasi Bapak-Ibu sekalian, sedikit ide-ide sehingga Bapak-Ibu sekalian bisa dijalankan. Yang terakhir, saya menitipkan supaya Bapak-Ibu sekalian tetap semangat ya untuk melakukan inovasi, menjadi champion-champion inovasi di Indonesia, dan nanti insya Allah akan selamat mengarungi pandemi ini, sehingga pada waktu nanti kembali bounce back, Bapak-Ibu sekalian akan berada pada depan di dalam struktur kompetisi bisnis kita. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan perhatiannya. Sukses selalu. Saya ucapkan selamat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Wahyu atas webinarnya, sungguh luar biasa sekali ya Bapak dan juga Ibu. Dan pastinya semoga apa yang disampaikan beliau dalam webinarnya tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan khususnya para peraih Top Innovation Choice Award 2021 dan penghargaan pertama di Indonesia untuk dapat terus berinovasi menghadapi tantangan digital dan pandemi COVID-19.